Halo Selisya. Halo sayang, gimana kabarnya Lose? Sehat-sehat lo Selisya. Gimana kabarnya adik-adik yang di rumah ya Lose? Iya, mari sama-sama kita sapa adik-adik di rumah ya. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Lose Yulan dan Lose Lisya. Hari ini kita mau memuji Tuhan ya Lose? ya kita sama-sama memuji Tuhan. Kita ajak adik-adik kita memuji Tuhan ya. Sudah 7 hari kita. Tuhan berkatin kita ya Lose. Tuhan berkatin kita bisa sehat, bisa memuji Tuhan. Mau sebentar lagi juga akan dengerin firman ya Lose? Iya, sekarang mari kita sama-sama menyanyi. Kita bilang terima kasih sama Tuhan. Kita bilang mengucap syukur kepada Tuhan ya. Oke Lose. Yuk adik-adik kita mau nyanyi. Kita nyanyi sama-sama ya. Bapakku datang padamu. Sepanjang hari kalian harus tetap mengucap syukur dan berterima kasih sama Tuhan. Sekarang mari kita sama-sama berdoa. Ya Yulan akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih untuk sukacita yang boleh kami rasakan sepanjang hari, dan kami pada saat ini boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Engkau dan juga mengenal Engkau dan benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Lose lanjut nyanyi ya. Yuk, lagu apa lagi Lose? Lagu Deep 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 Deep. Ayo, masih ingat nggak lagunya? Gitu ya Lose? Iya. Adik-adik ingat nggak? Pasti ingat dong ya Lose ya. Kita biar seru, kita ajak adik-adik nyanyi bareng-bareng lagi ya. Yuk adik-adik, Ayo kita mau nyanyi bareng-bareng ya. Yuk, Dengan bangkit penuh berdiri ya. sukacita. Iya, Oke. berdiri ya Lose. Deep, deep, oh, deep down, down.
mana lo segini? Pokoknya Apa dalam banget? Pokoknya dalam banget loh, pokoknya sayang banget sama Tuhan. Oh, sama dong kita ya Lose. Gimana kalau ada ya Lose? Nggak tahu ya bagaimana, kita tanyain ya ke adik-adik ya, kita Yuk. nyanyi lagi ya lagu ini ya. Oke, Kita sama Lose. bareng-bareng semua dengar kalian Sambil sayang gaya, sama sambil senyum ya Lose. Iya. Karena kita sayang sama Tuhan dalam banget ya Lose. Iya, kita nyanyi satu kali lagi ya. Yang semangat kalau udah sayang sama Tuhan Yesus. Deep, deep, oh deep down, deep down in my heart. Deep, deep, oh deep down, deep down in my heart. Do you love your Jesus? Deep down in my heart. Yes, I love my Jesus. Deep down in my heart. Iya. Terus sudah dengar? Tadi kalian sudah nyanyi juga, kalian katakan kalian sayang sama Tuhan. Selain kita memuji Tuhan Yesus, kita juga mau dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Kita juga perlu tahu seperti apa Tuhan Yesus yang kita Oh, sembah. iya ya, Lose. Kita akan dengarkan cerita nanti dari Lose di kelas masing-masing. Oke. Sebelumnya, mari kita sama-sama lagi menyanyikan lagu Donat. Oh ya, tapi sebelumnya Lose Yula mau tanya sama Lose Licia. Lose Licia pernah makan donat nggak? Donat. Hmm. Kue itu ya Lose. Tahu dong, pernah apa? dong, suka banget sama donat. Seperti apa donatnya? Donat itu bentuknya bulat. Bulat, terus ada Terus apa? ada bolong-bolong di tengahnya Lose. Yang kalau kita bisa lihat-lihat di Ini. lubang di tengahnya itu ya Lose. Bisa lihat orang lewat tengahnya Lose. Lose Memangnya Licia kenapa? suka rasa apa? Suka rasa coklat. Kalau Lose Yula? Strawberry. Oh, tapi adik-adik suka nggak ya sama donat? Sukain lah sama donat. Kalau Lose Yula suka banget sama donat, apalagi donat rasa strawberry. Nah, adik-adik sebelum kita nyanyi lagu donat, Lose mau kasih tahu tuh, donat kalau bikin bulatannya donat tuh bagaimana? Begini ya. Oh, Ikutin Lose, ikutin Lose. Gitu ikutin ya, Lose Lose, Yula, ayo. donat begitu. Iya, donatnya Oh. bulat-bulat begini ya. Oh. Ikutin gerakan Lose sama-sama ya. Ya, mari kita sama-sama nyanyi lagu donat. Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu gembira, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatiku. Di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu gembira, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Adik-adik, Lose ada pengumuman buat kalian. Halo adik-adik, jangan lupa memberikan persembahan. Minta tolong papa mama kalian untuk transfer ke nomor rekening di bawah ini. Oke, agar persembahan ini bisa digunakan untuk pelayanan di Komisi Anak Hosana. Nah, Lose, sekarang kita waktunya
mendengarkan cerita tentang Yesus dari Losel masing-masing. Mas Lisha, pimpin doa ya. Ayo, yuk adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan masih berkati kami. Tuhan, kami tadi sudah memuji Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami anak yang duduk manis dengar-dengaran cerita Lose. Berkati juga Lose-Lose yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik selamat mendengarkan cerita dari kelas Lose masing-masing ya. Dadah! Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Lose Meli. Tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Sekarang Lose mau ajak kalian untuk duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini Lose ambil dari Kejadian 37, 39 sampai 41. Dari kejadian ini nanti kita bisa tahu bagaimana penyertaan Tuhan dalam menyertai anaknya yang percaya dan taat kepadanya. Yakub tinggal di tanah yang telah dijanjikan Allah kepadanya dan memiliki 12 orang anak. Yakub sayang pada semua anaknya. Namun, Yakub lebih sayang kepada anaknya yang terakhir bernama Yusuf. Yakub sangat sayang pada Yusuf melebihi saudara-saudaranya. Karena Yusuf lahir ketika Yakub sudah sangat tua. Yakub menyuruh hambanya untuk membuat jubah yang sangat indah untuk Yusuf. Yusuf senang sekali, tapi adik-adik, saudara Yusuf yang lainnya tidak senang karena ayah mereka lebih menyayangi adiknya. Mereka menjadi marah dan iri terhadap Yusuf. Suatu malam, Yusuf bermimpi dua hal. Yang pertama, Yusuf berkuasa atas saudara-saudaranya. Dan yang kedua, seluruh keluarga mereka akan menghormati Yusuf. Ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, mereka menjadi semakin marah pada Yusuf. Keesokan harinya, saudara Yusuf mengembalakan domba mereka mencari rumput di padang yang agak jauh dari biasanya. Maka dari itu, mereka lama sekali berada di luar rumah. Ayah mereka menjadi cemas dan meminta Yusuf untuk menyusul kakak-kakaknya. Yusuf pun mentaati ayahnya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat Yusuf dengan jubah indahnya, salah seorang dari mereka berkata, "Lihatlah, tukang mimpi kita itu datang. Marilah kita bunuh dia." Namun, Ruben anak Yakub berkata, "Jangan, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini." Ruben sayang pada Yusuf dan berencana akan menyelamatkan dan membawa Yusuf pulang. Dan mereka pun menangkap Yusuf, melepaskan jubah indah Yusuf dan mendorongnya ke dalam sumur kosong. Kemudian mereka duduk makan di dekat sumur itu. Ketika mereka sedang makan, ada sekelompok pedagang lewat. Para pedagang sedang menuju ke Mesir. Unta-unta para pedagang itu dipenuhi dengan rempah-rempah dan barang berharga lainnya. Tiba-tiba, salah seorang saudara Yusuf bernama Yehuda menemukan cara untuk menyingkirkan Yusuf dari kota mereka. Katanya, "Lihatlah, marilah kita jual adik kita Yusuf kepada para pedagang itu." Maka dijuallah adik mereka seharga 20 keping perak. Dan para pedagang membawa Yusuf ke Mesir. Sangat sulit bagi Yusuf yang masih muda untuk jauh dari keluarganya. Tapi adik-adik, Yusuf tidak sendirian. Tuhan selalu menyertai Yusuf dimanapun Yusuf berada. Di Mesir, Yusuf bekerja sebagai budak di rumah Potifar, salah seorang pegawai raja. Potifar menyukai Yusuf karena Yusuf adalah anak yang baik dan bertanggung jawab dengan semua pekerjaan yang diberikan kepadanya.
Dan Potifar pun memberikan kuasa atas rumahnya kepada Yusuf. Namun, itu tidak berlangsung lama. Istri Potifar berbohong mengenai Yusuf dan akhirnya Yusuf dipenjara. Yusuf dipenjara cukup lama. Namun sekali lagi adik-adik, Yusuf tidak sendirian. Ada Tuhan yang selalu menyertai Yusuf. Suatu hari, Raja Mesir bermimpi. Tapi ia tidak mengetahui apa arti dari mimpinya. Allah memberitahu Yusuf arti dari mimpi raja. Yusuf dibawa keluar dari penjara dan dibawa ke hadapan raja. Allah menolong Yusuf sehingga mengetahui apa yang harus dikatakan kepada raja. Sang raja mendengar Yusuf, kemudian berkata, "Engkau sangat bijak. Aku dapat melihat kuasa Allah bekerja di dalam engkau, karena engkau dapat mengatakan kepadaku arti dari mimpiku." Maka raja membuat Yusuf menjadi penguasa yang paling penting kedua setelah raja. Raja memberikan cincinnya kepada Yusuf dan mengenakan kalung emas pada leher Yusuf. Raja memberikan kereta kuda kepada Yusuf sebagai kendaraannya. Sepanjang waktu, Yusuf percaya kepada Allah. Ia tahu Allah selalu menyertainya. Dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, kita bisa tahu bahwa Allah memimpin, memelihara, dan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan Yusuf untuk Yusuf bisa tetap percaya dan taat kepada Allah. Allah mempunyai cara dan memiliki rencana untuk bisa menyelamatkan umatnya. Seperti Allah menyertai Yusuf, Allah juga menyertai kita semua adik-adik. Allah begitu sayang sama kita, sehingga Allah mengutus anaknya Yesus untuk mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Ingat ya adik-adik, Allah mengasihi kita dan Allah senantiasa memelihara kita dalam situasi yang baik maupun situasi yang buruk. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini. Untuk ayat hafalan masih sama seperti minggu kemarin ya adik-adik. Terus bantu bacain. Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Sekarang lo tutup dalam doa ya adik-adik. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh mengingat kembali bahwa Tuhan telah berjanji akan selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan.